Kembali lagi di Hot Room, only on Metro TV. Ya, tamu kita yang kedua adalah yang lagi super hot di media, di viral, yaitu Ibu Anita Kolopaking, pengacara dari Joko Chandra yang baru dipulangkan dari Malaysia. Ibu ini saya kenal, teman dekat saya, sama-sama ambil doktor sama saya di S3 di Unpad. Pokoknya termasuk pengacara sukses. Tapi tiba-tiba kita baca di TV, ada mulai pil pahit mengancam, yaitu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Joko Chandra. Sebelum saya tanya substansi, Ibu Anita, kamu udah siap nggak untuk ditahan dalam waktu dekat oleh Mabes Polri? Insya Allah saya merasa apa yang saya kerjakan adalah kebenaran. Jadi tidak ada keraguan dan saya selalu bertanya sama diri saya untuk ikhlas dan lapang dada. Alhamdulillah sampai hari ini saya hadir dengan lapang dada. Jadi saya merasa bahwa proses ini adalah proses yang wajar saja ya. Dan insya Allah saya akan hadapi, di mana saya percaya kepada agama saya dalam surat Al-Isra mengatakan alam fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi artinya proses ini saya yakin ada kemudahan. Meskipun saya dipojokkan dalam posisi itu, saya yakin Allah selalu melihat saya. Dan Anda masih merasa secara hukum membela yang benar? Ya, betul. Aku ada pertanyaan. Belakangan ini banyak opini-opini katanya ternyata ada dua putusan Mahkamah Agung, putusan PK. Katanya satu, coba ada dua putusan PK, bisa nggak singkat itu? Pidana dan perdata. Ini yang dikatakan, makanya maaf saya dari kemarin mengatakan proses hukum Joko Chandra itu dikriminalisasi. Oke, yang pidana perdata coba fokus ke sana. Perdata diputus bersamaan dengan pidana, Mas Muhammad. Tahun yang ada sama. Dua putusan PK. Ya. Bukan dulu, kita yang bicara masalah proses perkara Joko Chandra mengenai CESI. CESI itu bersamaan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Satu dalam pidana korupsi, ya, diputus tahun 2000 onslah, ya. Berarti tidak terbukti bahwa Joko Chandra itu menggunakan atau tenaga negara dirugikan. Di satu sisi, di waktu yang sama itu mengabulkan gugatan EKP atau ada putusan perdata yang menyatakan uang itu uang siapa? Uang daripada Joko Chandra, yang dibayarkan dengan escrow Bang Bali. Jadi kalau lihat bicara tahun 2000-2001 itu sudah clear semua. Akhirnya tahun 2001 onslah Joko Chandra bebas. Bebas. Di putusan kasasi. Tahun 2000 pun sudah bebas. Oke deh. Kasasi tahun 2001. 2001. Oke. Tahun 2001 bebas. Bebas. Dan dan itu sudah dianggap putusan final. Kok tahun 2008 ada putusan PK kok sudah 7 tahun berlalu kok masih bisa di PK, gimana itu? Ini dia nih sekarang. Sebelum saya menjadi lawyer Pak Joko Chandra, Pak Hotman tahu saya itu lebih banyak di arbitrase kan. Tapi ketika saya pelajari kasus Pak Joko Chandra itu murni perdata. Hanya kenapa saya berani memegang perkara ini dalam arti karena ini perdatanya kuat. Ya, perdatanya kuat sehingga saya memutuskan untuk meluruskan perkara Joko Chandra kepada PK-nya. Jadi tahun 2008 jaksa melakukan PK melanggar subjektif dan objektif daripada 8 tahun sesudah putusan final kasasi baru PK diajukan. Jadi kalau Anda nanti tiba-tiba ketahuan mencuri ayam, ya, sudah divonis bebas, ya, hati-hati, 10 tahun lagi bisa ada PK lagi. Terhadap ayam tadi ya. Oke, pertanyaan saya begini. Akhirnya ada dua putusan PK, ini yang kurang nonjol di media. Betul. Putusan PK yang menghukum Joko Chandra menyatakan bahwa uang ini uang negara. Tapi putusan perdata yang juga PK dalam periode yang sama menyatakan uang yang sama adalah uangnya Bank Bali yang sekarang jadi Bank Permata, artinya uang swasta. Kalau mengikuti putusan perdata berarti karena uang itu uang swasta berarti bukan perkara korupsi. Betul. Apa itu pil pahit juga bagi kamu sebagai pengacara melihat ada dua putusan yang bertentangan? Ya pastinya. Itulah menjadi semangat saya meluruskan perkara ini. Ya, saya tidak mengatakan itu pil pahit, Bang Hosban. Saya kebetulan orang yang tidak pernah mau merasa sesuatu itu pahit. No. Inilah profesi saya menjalankan, sehingga apapun yang lika-liku itu adalah memang proses. Ya, sekarang kita harus berani meluruskan kebenaran.
ini yang sekarang saya Oke, berjuang. gimana untuk dengan itu. tanggapanmu soal, kan sudah putus kasasi tahun 2001. Ya. Menurut pasal 263 KUHP, katanya di situ yang boleh PK hanya terdakwa atau ahli warisnya. Terpidana atau ahli Ahli warisnya. Oke. Total 8 tahun kemudian PK diajukan oleh jaksa. Bagaimana itu? Itu Itu sudah kenapa melanggar. kurang menonjol? Itu sekarang yang dilihat akibatnya ya, bahwa putusan itu dianggap itu yang eksis. Ya kita memang menganut res justitia ya, bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Ya. Tapi banyak cacat hukum juga di dalam putusan itu sendiri. Apakah karena itu merasa makanya Joko Chandra terus melawan? Ya pastinya. Joko Chandra pastinya merasa ini sesuatu yang kezoliman. Bayangin 8 tahun kemudian dia sudah merasa semua beres, dari sisi perdata selesai, dari sisi tun juga sudah mengatakan itu juga ada proses perdata murni. Tapi kok 8 tahun kemudian dilakukan proses pidana. Padahal undang-undang tidak memberi hak kepada jaksa untuk PK. Tidak ada. Kemudian apa benar bahwa ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi Ada yang lagi. menyatakan menegaskan bahwa jaksa tidak boleh PK? Ada di nomor 33 tahun 2016 itu ada putusan bahwa pasal 263 ayat 1 itu tidak merubah, tidak dapat diartikan secara diartikan lain sesuai dengan norma yang sudah dibuat pada tahun itu. Jadi artinya tidak ada 3 putusan dari petinggi-petinggi hukum yang sangat top skor. 4 sekarang. 4 ya, 4. PK pidana menyatakan itu uang negara. PK perdata menyatakan itu uang swasta, Bank Bali atau Bank Permata. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan jaksa nggak boleh PK. Jadi harusnya tidak ada perkara PK dong yang menghukum Joko Harusnya Chandra. tidak ada. Perkara TUN ada lagi. Ada TUN. Bilang apa? TUN mengatakan SK yang dibatalkan oleh BPPN waktu itu tidak dibatalkan oleh TUN, bahwa itu eksis SK itu, surat Berarti keputusan ada perjanjian. 3 putusan di luar perkara PK pidana, ada 3 putusan yang menguntungkan Joko Chandra yang harusnya, ya kalau berdasarkan 3 putusan ini harusnya tidak bisa dianggap perkara korupsi. Betul, sangat betul. Dengan melihat ini, Anda menyesal nggak sebagai pengacara? Ini merupakan pil pahit atau bagaimana? Menyesal nggak sebagai pengacara? Tidak, saya tidak pernah ada merasa menyesal, alhamdulillah. Jadi Bang, kalau tadi nanya, saya tidak punya cita-cita sedikit pun dari dulu jadi advokat, nggak pernah Bang. Jadi ini sesuatu yang saya bilang ini adalah bonus dari Allah. Saya itu sebenarnya punya cita-cita adalah seorang dosen. Saya tidak tahu kenapa saya kemudian iseng belajar hukum. Tapi kemudian saya juga jadi arbiter. Artinya apa? Ini bonus ketika saya menjadi dosen, kan praktisi saya. Jadi akhirnya melengkapi saya ketika mengajar. Jadi semangat saya menjadi bagus Bang. Jadi sebenarnya ini by accident aja saya menjadi lawyer. Jadi bukan sesuatu. Karena dulu saya backgroundnya IT. Karena buat saya kita meluruskan hukum sekarang. Ini waktunya untuk kita menyelesaikan. Buat saya, dengan kondisi begini, saya insya Allah hadepin juga bahwa mari kita bersama-sama membuka lembaran-lembaran semua itu, Bang. Kalau tadi yang kamu ceritakan itu kan masalah substansi perkara PK, sedangkan Anda ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hal berbeda, yaitu yang diduga membantu mendatangkan Joko Chandra. Ya. Apakah Anda merasa itu tuduhan benar atau kriminalisasi advokat atau bagaimana? Menurut saya kriminalisasi advokat juga. Kenapa? Anda juga tahu sebagai seorang advokat, kita itu dilema ya. Bahwa di satu sisi kita penegak hukum. Maka ketika kita dalam penegakan hukum, kita harus hukum ditegakkan. Ya. Di sisi lain, kita juga punya perjanjian dengan klien kita. Ya. Di mana kita harus menjaga kerahasiaan klien, melakukan pembelaan, pendampingan, dan seterusnya. Dan memastikan hak-hak klien kita dalam proses hukum. Ini kan memastikan hak-hak klien dalam proses hukum. Di mana Pak Joko Chandra hanya datang ke Indonesia dengan tujuan mendaftarkan PK. Di mana 2 kali PK itu saya coba daftarkan ditolak, Bang. Apakah nanti dari dalam penjara akan PK? Insya Allah, kedua? insya Allah beliau mau. Karena memang tujuan beliau sangat yakin, dia mengatakan bahwa saya hanya ingin ke Indonesia ketika saya nama baik saya benar. Dan saya ingin mengupayakan untuk anak cucu saya bahwa saya bukanlah orang yang dimaksud dalam PK 12 tahun 2009 itu, bahwa saya seorang koruptor, saya seorang buronan. Itu yang beliau memastikan melakukan itu. Jadi saya harapkan beliau juga memastikan untuk menjalankan semua proses ini lagi. Pertanyaan berikutnya, dari sisi kamu sekarang menghadapi musibah ini sebagai pengacara.
kita melihat di sini serius Mabes Polri. Bahkan katanya penangkapan Joko Chandra atas perintah Presiden. Berarti benar-benar serius. Kamu sudah mempersiapkan tim pengacara nggak? Masih ada nggak waktumu untuk membela Joko Chandra? Sementara kau sebentar lagi akan membela dirimu sendiri. Ya gini, kembali Bang. Saya tidak mengatakan ini musibah. Ya. Kenapa? Saya tidak mengatakan ini musibah. Ya, oh tidak musibah. Tidak, saya mengatakan ini adalah ujian saya Ya. di dalam menjalankan profesi saya, ya. Dan kalaupun nanti apapun prosesnya akan kita buktikan di pengadilan. Jadi kan kita bicara di sini juga kan susah, kita adu debat kusir. Mari kita sama-sama buktikan nanti di pengadilan. Apakah betul yang disangkakan tadi kepada saya? Saya sih berharap insya Allah yang tadi saya bilang di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kemudahan itu yang sekarang saya tempuh. Saya akan lakukan untuk menjalankan hal itu. Jadi gimana? Pil pahit sebagai pengacara itu apa yang Anda rasakan sekarang? Mungkin bukan pil pahit. Kembali lagi, saya orangnya nggak negatif sih Bang. Oh, tetap masih Saya berjuang beda ya? dengan, maaf ya, kalau makan kopi pahit itu enak ya. Kopi pahit itu enak loh Bang, nggak ada kolesterol, malah sehat. Jadi saya selalu menganggap positif sekali bahwa ini adalah proses. Kita dalam proses sekarang menjalankan, bahkan saya ingin menunjukkan hal-hal kebenaran. Mudah-mudahan akan terangkat di media nanti bahwa mari kita melihat dari sisi kebenaran. Tadi kan sudah terungkap ya, Abang sudah tanya dan saya sudah kasih berkas kepada Abang. Ada beberapa putusan perdata, TUN, MK maupun Ya, ada Mahkamah 3 Agung. putusan instansi tinggi Mahkamah Agung, ada 2 TUN, ya. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan putusan PK pidana. Betul sekali. Oke, para pemirsa, itulah keluhan dari Ibu Anita Kolopaking, pengacara Joko Chandra, tentang pil pahit para pengacara yang menurut dia itu masih belum pil pahit tapi masih merupakan ujian. Masih ada manis-manisnya Bang. Masih ya? ada manis-manisnya dan harapan. Dan ternyata banyak sekali ya Bang ya kejanggalan-kejanggalan yang memang kita harus bahas tuntas nih Bang Ya. di sini. Nanti kita akan bahas Bang. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room only on Metro TV.